Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Kasih-Mu begitu besar Tuhan, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih. sungguh kami bersyukur Tuhan. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Yesus. Semusim berlalu, Engkau selalu pelihara kami Tuhan. Kau selalu Terima kasih Yesus. peliharaku. Kasih dan setia Tidak pernah layu dalam hidup kami Tuhan. layu di hidupku. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, Bila kita boleh mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Yesus. kasih dan Tidak pernah layu dalam hidup kami Tuhan. tak pernah layu. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis, Tidak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Amin. Kami bersyukur. Amin Tuhan. tak terbatas kasih. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Katakan lebih luas dari samudra.
cakrawala tak terbataskan. Sungguh kami bersyukur pagi hari ini karena Engkau baik bagi kami Tuhan. Amin. Dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, Tak terbatas kasih-Mu. sungguh ku bersyukur. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur pagi hari ini mengingat segala kebaikan-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Dan pagi hari ini kami siap untuk memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Biar Engkau senang dengan puji-pujian kami. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, puji nama Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan melihat Bapak Ibu diberkati Tuhan, Bapak Ibu diberikan kekuatan, dan Tuhan selalu menyertai kita semua. Amin Bapak Ibu. Kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan, dan ibadah kita kira-kira 1 jam 15 menit kita fokuskan, kita khususkan untuk Tuhan. Tidak lama Bapak Ibu, jadi saya juga heran kalau ada orang yang tidak punya waktu untuk Tuhan. Baik, puji nama Tuhan, kita buka di dalam Injil Matius 25 ayat yang ke-14 sampai dengan 18. Tema kita hari ini adalah 521. Matius 25 ayat 14 sampai dengan yang ke-18, tolong dibacakan. Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan yang ke-18, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku, ini perumpamaan tentang talenta. Memang ada kemiripan dengan talenta, yaitu berbicara bakat. Ya, sering sekali saya mendengar talenta yang kemudian dikonotasikan dengan bakat. Tetapi ini talenta adalah mata uang pada saat itu. Jadi ini adalah tentang menjalankan bisnis. Ketika seorang tuan mau pergi ke luar negeri dan kemudian dia memanggil hamba-hambanya, hal kerajaan surga diumpamakan menjalankan bisnis. Dengan cara mempercayakan modal usaha kepada hamba-hamba oleh seorang tuan atas dasar kesanggupan. Nah, ini Bapak Ibu, atas dasar kesanggupan para hamba itu. Dan tujuannya adalah mendapatkan keuntungan. Bukan tanpa arti, nanti dalam sekali Bapak Ibu. Ya, maknanya dalam sekali tentang kehidupan kita ini. Sungguh saya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus sangat cerdas untuk bisa memberikan pelajaran-pelajaran moral bagi kita. Termasuk dengan perumpamaan-perumpamaan yang sangat sederhana. Ini termasuk perumpamaan sederhana Bapak Ibu, mudah dipahami. Ada orang mau pergi ke luar negeri, sementara tuannya ini ya yang mau pergi ke luar negeri adalah seorang pebisnis. Jadi dia percayakan
usahanya ini kepada hamba-hambanya. Ini aku mau pergi, tak kasih ya kamu 5 talenta, tak kasih kamu 2 talenta, tak kasih kamu 1 talenta. Waktu memberi ini adalah atas dasar kepercayaan. Ada 2 hal, kepercayaan dan kesanggupan. Ada yang belum dibaptis belum? Ya, dibaptis itu kesanggupan, Bapak. Itu janji. Jangan sampai kita ini seperti orang yang 1 talenta. Sudah berjanji, sudah menyatakan kesanggupan, dan baru kemudian kepercayaan. Ya, kamu maunya bisanya berapa? Saya 5, saya 2, saya 1. Kasih sesuai dengan kesanggupan. Ketika dia memberikan kesanggupan, maka sang Tuan ini memberikan kepercayaan. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kepercayaan itu tentu Bapak Ibu sudah tahu ya, kepercayaan itu kan mengakui akan kejujuran, akan kemampuan seseorang yang benar-benar dapat memenuhi harapan. Saya percaya. Jadi kepercayaan itu mengakui kejujuran, apa yang dikatakan bukan satu kebohongan, kejujuran, maka didasarkan itu kepercayaan agar orang itu dapat memenuhi harapan dari Tuhan. Makanya saya berkali-kali menyatakan tentang iman itu, pistis itu adalah 3 bagian, yaitu percaya kepada Allah, ya, pistis, dan ya percaya kepada Allah, kemudian mempercayakan diri kepada Allah. Jangan protes kalau ada kejadian yang tidak baik dalam hidup kita, jangan protes, kita sudah percaya kok. Percaya aja Bapak Ibu. Tuhan buat yang terbaik. Percaya. Dalam segala keadaan apapun. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada dalam keadaan terpuruk, mungkin ada dalam keadaan yang berbeban berat, pergumulan. Percaya, kalau kita sudah mempercayakan kepada Tuhan, Tuhan pasti buat yang terbaik. Dan yang ketiga, dapat dipercaya. Luar biasa loh. Sama ini di sini. Jadi kepercayaan, dia berikan kepercayaan. Bayangkan loh berapa itu. Kalau kita lihat ya, jadi kepercayaan itu adalah mengakui kejujuran. Kepercayaan ya, ini perumpamaan yang tadi dibacakan dalam Matius 25 ayat 14 sampai dengan 18. Ayat sebenarnya saya potong saja Bapak Ibu supaya cepat ya. Kalau kita bacakan sampai dengan ayat 30. Ya. Jadi perumpamaan ini hampir sama dalam Injil Lukas, tapi bukan talenta. Mata uangnya mata uang mina, ya. Tolong dibaca, ya. Lukas 19 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15 saja dibaca. Lukas pasal 19 ayat 11 sampai dengan ke yang 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem, dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi, orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah, ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Iya, saya potong situ. Kalau ini kan agak sedikit berbeda, tapi pada intinya sama ya, beda cerita. Kalau tadi dipanggil 3 orang, berdasarkan kemampuannya dan kepercayaan, kasih 5, kasih 2, kasih 1. Sekarang enggak. Semuanya 10 orang, kemudian dikasih 10 mina masing-masing 1.
Ya, jadi sama di sini. Bukan berdasarkan kesanggupan kalau cerita ini, tapi soal kepercayaan. Nah, bedanya 1 mina itu adalah upah 3 bulan seorang buruh bekerja. Jadi 1 mina itu kira-kira 100 dinar. Atau kalau Bapak Ibu supaya punya gambaran berapa sih gitu ya, 100 dinar atau 1 mina itu adalah 15 juta. Jadi ini seorang bangsawan, 10 orang, nggak terlalu besar, hanya dikasih 15 juta, kamu kembangkan ya. Intinya sama tadi, yaitu tujuannya mendapatkan keuntungan. Nah kalau yang mina itu kan gini ya. Jadi kepercayaan mempercayakan harta milik tuannya dalam jumlah yang sama, tetapi dilakukan dengan keseriusan yang berbeda. Maka berbeda hasilnya. Yang 1 mina ada orang yang, jadi itu 10 orang, tapi di dalam kisah ini digambarkan yang diceritakan hanya 3 orang saja. Yang lainnya tidak diceritakan, hanya diceritakan 3 saja. Padahal itu 10, kemudian dikasih 1, semua sama. Dikasih semua sama, 1. Orang pertama 1 mina menghasilkan 10 mina. Ya. Orang kedua 1 mina menghasilkan 5 mina. Tetapi yang menghasilkan ini saya kasih merah, karena rapotnya merah, yang 1 mina disimpan saja, sehingga tetap menjadi 1 mina. Jadi jumlahnya sama, ya, jumlahnya sama, hasilnya berbeda. Kita coba lihat ya. Kembali ke dalam Matius 25, ya. Jadi kepercayaan mempercayakan harta milik tuannya itu dalam jumlah yang berbeda. Kalau tadi dalam jumlah yang sama, kenapa? Karena mungkin ada orang berkata begini, iyalah dia kan punya, mungkin dia mau menyatakan diri kepada orang lain, saya mau dong melayani gitu, saya mau mengembangkan. Tapi kemudian dia berkata, iyalah saya dengan dia kan beda, oke, tapi Tuhan cerdas loh. Kemudian dikasih, oke, tak kasih jumlah yang sama. Karena jumlah yang sama tetapi dilakukan dengan ada yang serius menjalankan, maka hasilnya berbeda. Jadi nggak ada alasan bagi orang kemudian berkata, ya dia punya kapasitas yang besar, dia sekolah yang tinggi. Sekarang Tuhan ngasih perumpamaan dengan karunia yang sama. Tapi tetap hasilnya beda. Kenapa? Karena seriusnya berbeda. Sehingga yang 1 mina 10, 1 mina lagi 5. Sekarang yang berbeda, jumlah yang berbeda, tetapi dilakukan dengan keseriusan yang sama, pasti hasilnya juga sama ya. Jadi intinya pada keseriusan yang sama, buktinya apa? 5 talenta menghasilkan 10 talenta. Dikasih 2 talenta dengan keseriusan yang sama dari orang yang punya 5 talenta, hasilnya 4 talenta. Saya stop ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Paham nggak kira-kira? Ya, dikasih jumlah yang berbeda, tapi seriusnya sama, hasilnya sama. Ya, semestinya orang yang punya 1 talenta karena dia tadi kesanggupan dia. Ini sudah dusta, ini sudah bohong di sini. Karena tadi dia melakukan, saya sanggup 1 talenta mengembangkan, tetapi dia kemudian tidak mau mengembangkan. Jadi tetap 1 talenta. Kecuali tidak dilakukan dengan serius, maka hasilnya tidak akan ada hasilnya sama-sama. Jadi kalau kita nggak serius, mau dikasih umur Tuhan panjang sekalipun, sebenarnya dia hidup sia-sia. Kalau nggak serius. Jadi jangan
Jangan sekedar minta panjang umur, dikasih panjang umur untuk apa? Artinya panjang umur 90 tahun, 100 tahun, tapi hasilnya sama saja, nggak ada perubahan, percuma. Kan ada perumpamaan juga itu. Ketika pohon ara ditanam kok nggak berbuah, potong aja. Sayang tanah ini, sayang, potong aja. Tapi Tuhan pengelola itu kemudian berkata, jangan, kasih aja 1 tahun lagi. Nanti aku kasih pupuk. Baru kalau enggak ada buahnya, potong saja. Sedang menunjukkan kesia-siaan hidup. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita coba koreksi hidup kita. Bukan seberapa lama kita hidup, tapi seberapa kita serius dengan Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu ya. Jadi belum tentu orang yang tua itu lebih dekat dengan Tuhan. Ya, tergantung dari keseriusan dia. Dikasih yang berbeda. Tapi kalau dia serius, pasti menghasilkan. Pasti menghasilkan. Dikasih yang sama, satu mina. Kalau serius dia hasilnya berbeda juga. Dikasih yang sama, kasih karunia yang sama. Tapi kalau memang nggak serius, ya tidak menghasilkan apa-apa. Tapi kalau menghasilkan itu karena dia serius di sini. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku ya, ini dua perumpamaan ini cukup menarik untuk menjadi koreksi hidup kita ini. Tuhan sedang memberikan gaya hidup orang-orang yang mengaku dalam kerajaan surga. Hal kerajaan surga itu seumpama, kan selalu begitu di dalam Matius 25 tadi. Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Ini bukan berarti menceritakan surga, bukan. Orang yang mengaku hidup dengan orientasi kerajaan surga, hidupnya berbeda. Serius nggak ini? Ya. Kembali saya sedang mengingatkan 1 talenta itu 600 dinar. 6.000 dinar. Upah seorang hamba bekerja 1 hari itu 1 dinar. Matius 20 ayat yang kedua. Nggak perlu dibaca. Nah, jadi kira-kira 1 talenta itu 900 juta. Jadi di dalam Matius 25 ini usahanya lebih besar dibandingkan dengan yang Lukas. Kalau Lukas tadi usaha biasalah. Tapi sedang menceritakan hal yang sama. Kalau ini dikasih yang berbeda berdasarkan kesanggupan, Matius 25, tapi dalam Lukas tadi berbicara tentang sama, kasih 1 mina. Jadi 900 juta. Kembali di dalam perumpamaan ini tentang kesanggupan. Kesanggupan itu adalah kesediaan berdasarkan janji. Ini saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kesanggupan itu kesediaan berdasarkan janji. Maka ketika diberi imbuannya, kesanggupannya berarti kesediaan diri untuk melakukan sesuatu yang berdasarkan janji. Kita itu sering menipu loh Bapak. Iya. Kalau Bapak Ibu baca kitab Maleaki, kemarahan Tuhan itu puncak kemarahan Tuhan, kemudian Tuhan bungkam. Itu ada di kitab Maleaki. Jadi selama 400 tahun antara kitab Maleaki sebagai penutup perjanjian lama menuju kepada perjanjian baru. Itu ada lembaran kosong di mana Tuhan tidak berbicara karena Tuhan bungkam. Kenapa? Karena terjadi penipuan. Karena terjadi dusta. Tuhan minta kepada umat Israel, beri yang terbaik kepadaku. Kemudian umat Israel memberi ala kadarnya kepada Tuhan. Dia mampu memberi yang terbaik, tapi dia beri kepada Tuhan yang terburuk. Sementara kepada manusia di dalam kitab Maleaki, kepada bupati, engkau memberi yang terbaik. Jadi jika aku ini Bapa, kata Tuhan Allah,
Jika aku ini Bapa, di manakah takutmu? Kita sudah menyatakan, aku sanggup. Apalagi kalau sudah nikah. Waduh gitu, sampai kadang-kadang nangis, ngucapin janji, nangis loh. Kemudian bertahan sampai berapa lama janji itu? Aku mencintai engkau. Baik dalam segala keadaan. Dalam keadaan suka maupun duka. Dalam keadaan berkelimpahan maupun tidak berkelimpahan kekurangan. Dalam keadaan sakit maupun sehat, aku mencintai engkau. Janji. Begitu pasangannya sakit-sakitan, kamu itu kok sakit-sakitan? Padahal diucapkan ya secara manusia di hadapan jemaat, tapi Tuhan yang mendengar karena ditutup dalam nama Tuhan Yesus. Ini kesanggupan, Pak. Begitu pula kita menjadi orang Kristen. Berkali-kali saya sampaikan, menjadi orang Kristen itu ya pikul salib. Bonusnya itu pikul salib. Sangkal diri. Harus melepaskan hak kita. Ada nyanyiannya kan? Lepaskan hakku. Lepaskan. Kesenangan kita lepaskan. Kesanggupan kita begitu. Tapi nyatanya dalam sikap hidup kita, saya menjumpai begitu banyak orang Kristen yang kecewa kepada Tuhan. Pak Pendeta, tolong bantu doa Pak Pendeta. Kenapa ya Tuhan gak jawab ya? Kenapa Tuhan gak jawab? Diamlah sejenak. Amin Bapak Ibu. Ya gak enak memang pagi hari ini, saya tahu. Ya, saya tahu. Tapi inilah Bapak Ibu ya, yang harus kita kerjakan. Dan pasti berakhir dengan happy ending. Pasti berakhir dengan kebahagiaan. Jadi orang yang pertama adalah orang yang bekerja, berusaha terlebih dulu, soal hasil adalah yang kemudian. Ya. Jadi dua orang pertama yang menerima 5 dan 2 talenta, 2 orang pertama ini adalah orang yang berusaha bekerja terlebih dulu. Soal hasil nanti nomor sekian. Sedangkan orang ketiga adalah orang penakut yang takut resiko, takut dia pengecut, salah menilai. Salah menilai Tuhan, salah menilai Tuhan di situ. Waduh. Kalau gagal, nah dia. Saya kena hukuman. 2 orang pertama tidak memikirkan hal itu. Yang penting dia bekerja, berusaha terlebih dulu. Saya sering sekali memberi nasihat. Coba dulu. Mau buka usaha apa Pak Pendeta ya? Kamu pengennya apa? Coba dulu gitu. Mau jualan ini banyak yang sudah jualan Pak Pendeta. Kamu lihat glodok di sana. Lihat glodok di sana. Yang jual HP itu buah HP semua itu. Ya kan kalau kita, wah kok sudah banyak yang jualan HP. Nggak jadi. Yang mending jadi badut di situ, di perempatan, enak. Ya kan cuma modal kaset, jogetan sebentar lagi, tek. Itu bukan badut itu, pengemis. Pengemis itu. Bukan badut. Kalau dia badut, dia harus plang di situ, menerima, ya menghibur anak Anda yang sedang berulang tahun.
Jangan pikirkan tarif kami, yang penting terhibur dulu. Nah kan gitu enak dia. Hubungin kami di nomor berikut ini, 0857 nomor saya dong. Ya. Tapi ini kan penakut orang ini. Menilai tuannya itu yang jahat. Padahal Tuhan itu adalah Tuhan yang murah hati. Kenapa murah hati? Dia percaya kok. Berapa satu talenta ini? Ini kan satu talenta kan? Berapa satu talenta tadi? Dikit nggak itu? 900 juta dikasih. Dia harusnya tahu ini. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, kita kadang-kadang ini menilai Tuhan salah. Tuhan kok begitu Pak ya? Tuhan kok biarkan ya? Apakah pernah Bapak Ibu menilai Tuhan yang salah? Tuhan kok jahat ya? Katanya Tuhan mendengar, tapi kok Tuhan biarkan? Salah menilai kita. Akhirnya kemudian ada anak Tuhan yang kemudian mundur. Udah gak usah ibadah. Saya dengar khotbah, Tuhan selalu baik, Tuhan selalu baik. Tapi tidak pernah Tuhan itu baik buat saya. Akhirnya kemudian dia mundur. Salah menilai Tuhan. Persis dengan orang yang ini. Pengecut. Kata yang paling tepat. Dikasih 900 juta, gak dilakukan. Orang pertama 5 talenta. Supaya Bapak Ibu paham ya. 4,5 miliar dikasih. Coba. Murah hati loh. Percaya dia. Labanya 5 talenta 100%. Orang kedua 2 talenta 1,8 miliar. Labanya 2 talenta 100%. Lihat ini 100%. Dia berusaha, dia bekerja terlebih dulu, soal hasil nomor 2. Yang penting bekerja terlebih dulu. Coba dulu. Ini supaya kita nggak putus asa gitu loh Bapak Ibu. Nggak kecut, tawar hati terlebih dulu menghadapi kehidupan. Yang penting coba dulu. Tanggal 23 saya berangkat ke Kupang. Dan nanti saya mencoba ke Pulau Leti. Untuk apa? Ya, Bapak Ibu saya harus mengembangkan ini. Ya, saya sudah berbicara ke beberapa orang. Ya, di sana banyak sekali persekutuan-persekutuan doa atau gereja-gereja yang perlu dinaungi. Saya coba mengembangkan dan memberikan kepada mereka naungan secara hukum. Juga memberitakan firman. Jadi saya sudah di tanggal berapa 28, 28 dan 29 itu KKR di gereja Jawa. Gereja apa ya? Gereja Kristen di sana. Gereja Kristen di sana. Ya. 28, 29. Karena saya dipercaya. Ya, saya nggak tahu 5 talenta, tapi ini kan modelnya saya dipercaya oleh Tuhan. Kembangkan gitu. Coba dulu kembangkan. Soal hasil nantilah, itu Tuhan yang bekerja. Tuhan yang bekerja. Sementara orang ketiga 1 talenta, 900 juta, 0. Ini laba 0 itu adalah rugi. Kenapa rugi? Karena hilangnya kesempatan untuk mendapatkan laba. Jadi bukan berarti tidak rugi. Ini rugi. Jadi laba 0 itu bukan terus tidak rugi. Jadi kalau kita hidup sama seperti semula kita belum percaya kepada Tuhan, bukan berarti nggak rugi. Tuhan itu rugi. Ngasih kepercayaan, ngasih karunia, ngasih anugerah, tapi nggak berkembang. Sama saja nggak berkembang. Kesempatan untuk mendapatkan laba itu hilang.
Bukan nggak rugi, walaupun ini labanya 0 kan mungkin berkata, nggak rugi dong, labanya 0 kok, bukan minus kok, rugi. Nah kita akan coba Bapak Ibu, potret hidup kita yang lama dengan hidup kita yang sekarang. Kalau sama saja atau bahkan mungkin lebih buruk, apalagi lebih buruk, kalau sama saja udah rugi. Tuhan, di hadapan Tuhan rugi ini. Ini hidup yang sia-sia aku naruh dalam dunia orang yang hidupnya sia-sia. Mestinya dia memberikan keuntungan buat Allah Bapa. Karena memang tujuannya adalah keuntungan. Seperti Tuhan mempercayakan hartanya kepada hambanya, demikian Tuhan memberikan kasih karunia bagi kita untuk dikembangkan bagi keuntungan kerajaannya. Lihat tema kita Bapak Ibu, visi gereja kita. Tuhan kasih karunia kepada kita. Jadi orang ketiga, ya ini yang terakhir ya, ini menarik sekali Bapak Ibu. Kenapa Tuhan memberikan gambaran? Orang ketiga itu mengingkari kesanggupan yang dijanjikan. Kemudian menutupi keterbatasannya dengan alasan yang dibuat-buat. Menutupi ketidaksanggupannya itu dengan alasan dalil-dalil yang dia buat-buat. Pasti dia mencari kambing hitam. Sebab tidak mungkin dirinya dijadikan kambing. Apalagi hitam. Ya. Iyalah, dia berkembang karena dekat dengan Pak Pendeta. Iyalah, selalu cari-cari kesempatan begitu. Model yang keberapa kita ini? Apakah model 5? Ataukah kita model 2, ataukah kita model 1? Cari-cari alasan. Aku nggak ada kesempatan tuh untuk mengembangkan diri. Gereja kita terbuka Bapak. Kemarin saya melayani di kaum muda. Saya katakan, nih, Susan, bisa apa dulu kamu? Pendiam, nggak bisa apa-apa. Tapi ketika membuka diri, terbukalah semua. Kembangkan. Nggak usah cari alasan-alasan yang dibuat-buat. Yang penting tidak rugi, padahal harus meraih laba. Yang penting saya nggak merugikan orang lain. Betul begitu kan? Alasannya banyak kan? Yang penting saya tidak merugikan orang lain. Betul, kamu tidak merugikan orang, tapi hidupmu tidak memberikan keuntungan bagi Tuhan. Nol Bapak Ibu. Hanya sebatas hidup moral. Bukan hidup dalam Tuhan. Hanya sebatas hidup moralitas sama seperti kebanyakan orang. Orang gelandangan di pinggir jalan tidak merugikan orang lain. Tapi dia tidak memberikan keuntungan. Kalau kita hanya sekedar mencari alasan, yang penting saya tidak merugikan orang lain. Padahal dia bisa berbuat sesuatu yang lebih. Ada yang menarik juga Bapak Ibu. Ini sindiran loh dari Tuhan Yesus ya. Jika yang diberi kasih karunia sedikit dan tidak mengembangkannya, tak luput dari hukuman. Nah, apalagi yang dipercaya kasih karunia lebih lagi, maka akan dituntut lebih besar lagi daripadanya. Jadi, apa jadinya jika yang diberi 5 talenta itu kemudian dia menyimpan? Yang diberi 1 saja dihukum, apalagi yang kemudian diberi 5 talenta. Kasih 5 talenta kemudian dia simpen. Satu ayat yang menarik, ya, Lukas 12 ayat yang ke-48, ayat yang terakhir. Lukas 12 ayat yang ke-48, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak Tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, ini menyangkut pengertiannya yang luas sekali ya.
Tadi saya katakan ya, kalau ada orang gila, Tuhan tuntut sedikit. Kalau ada orang gila, dia tuntut sedikit. Kalau ada orang yang lahir, maaf kata ya, imbisil atau idiot gitu ya. Dia lahir dalam keadaan idiot, dalam keadaan cacat, Tuhan tuntut sedikit pada dia. Dulu orang berkata, kalau bukan Kristen, gak masuk surga. Bukan begitu. Bukan begitu, keselamatan itu bukan begitu. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang di pinggir jalan yang bukan Kristen? Para gelandangan-gelandangan itu Tuhan tuntut sedikit. Kita diberi banyak. Kita diberi banyak ini. Tuhan tuntut lebih banyak kita. Yang satu talenta saja tidak lolos, tidak luput dari hukuman. Apalagi yang diberi karunia banyak oleh Tuhan. Tuntut lebih banyak, Bapak. Jadi kesempatan hidup dengan segala berkat yang menyertainya adalah kasih karunia yang dipercayakan kepada kita. Sudahkah kita mengembangkan, bertumbuh dari waktu ke waktu bagi kesukaan Tuhan, Sang Tuhan, bagi Tuhan Yesus yang seperti seorang bangsawan yang pergi ke luar negeri. Sekarang dia pergi ke luar negeri itu, Tuhan Yesus, ke surga. Dia katakan bagaimana? Nanti kalau aku datang kembali, aku akan minta perhitungan loh ya. Tuhan akan datang kembali. Saya nggak tahu yang 5 yang mana, yang 2 yang mana, yang 1 yang mana. Mungkin Bapak Ibu diberi karunia Tuhan lebih 5. Ya, diberi karunia lebih 5. Ada yang 2. Ya, diberi karunia yang banyak. Tuhan akan tuntut lebih banyak. Yang 1 saja tidak lolos dari hukuman Tuhan, apalagi yang banyak. Menjadi peringatan dalam hidup kita ini supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Di tahun 2023 ini, tahun kita bertumbuh di dalam Tuhan supaya menjadi kekuatan dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Ya puji nama Tuhan, Bapak Ibu, Saudaraku yang kasih Tuhan, pada ibadah kali ini kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah secara online bisa mempersiapkan roti dan juga anggur kalau ada. Jika tidak ada bisa mengganti dengan minuman yang lainnya, bisa sirup, bisa teh, ya, bisa yang ada. Tetapi dengan satu keyakinan mewakili tubuh dan darah Tuhan. Mari kita akan persiapkan diri kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Firman-Mu telah kami dengar Tuhan. Kami ingin menyatakan cinta kami kepada Engkau Tuhan dengan cara mempersembahkan tubuh kami ini. Bukan hanya sebagai satu persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan, tetapi dengan segala apa yang bisa kami lakukan, potensi-potensi yang ada, yang bisa kami persembahkan kepada Engkau Tuhan, sehingga itulah yang menyenangkan hati Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Di tangan kami ini ada roti sebagai lambang tubuh Tuhan, dan anggur sebagai lambang darah Kristus yang sebentar akan kami makan dan minum. Dan inilah kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu,
perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita, hormat akan tubuh Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus kita makan tubuh Tuhan ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan sekarang saudaraku yang kasih Tuhan, kita ambil gelas yang berisi anggur ataupun penggantinya sebagai lambang darah Kristus. Kita pegang dengan tangan kanan kita dan kita dekatkan di dada kita sebagai bukti bahwa Dia Tuhan Allah yang mengasihi kita, Dia Tuhan Allah kekasih jiwa kita. Dan inilah firman-Mu Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat gelas kecil ini lebih tinggi dari kepala kita, hormat akan darah Kristus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Darah Kristus, dalam nama Tuhan Yesus kita minum darah Tuhan ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sudah mengecap kebaikan-Mu Tuhan. Kami sudah melihat dan merasakan perbuatan-perbuatan-Mu yang sungguh ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau sungguh baik. Dan kami kembalikan apa yang baik yang datang daripada Engkau Tuhan dengan ucapan syukur dan terima kasih kepada Engkau Tuhan. Penuhilah hati kami dengan kuasa-Mu ya Bapa, sehingga hidup kami bukanlah hidup kami dalam daging ini, tetapi anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, Dialah yang hidup dalam kehidupan kami ini. Terima kasih ya Bapa buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami harus bertumbuh, kami harus memberikan keuntungan bagi Engkau Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami pulang, dan kami juga kembali kepada aktivitas kehidupan kami. Kami berusaha, kami bekerja untuk mencukupi kehidupan kami. Berkatilah kami ya Bapa. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dan kita tinggal bersama-sama dengan Dia. Dia Allah yang sungguh baik, Allah yang memberkati kita, Allah yang melindungi kita. Dia Allah
yang menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Allah yang menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Hamba berdoa buat saudara-saudara kami, buat anak-anak-Mu tempat ini Tuhan, baik yang beribadah secara online maupun offline. Engkau memberkati di dalam usaha pekerjaannya. Engkau memberkati di dalam kehidupannya Tuhan, dalam keluarganya, dalam rumah tangganya. Bapa di dalam kerajaan surga, jauhkan mereka dari segala sakit penyakit, jauhkan mereka dari segala tipu daya iblis, jauhkan mereka dari kehidupan-kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Dan Engkau Tuhan Allah yang memberkati apapun yang mereka kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus akan mendatangkan keuntungan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan, amin. Tuhan memberkati. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu.